Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nahl. Dimulai dari ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum? Qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang ke-30 dari surah An-Nahl, dan ketika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, apa yang telah Rabb kalian turunkan, maka mereka mengatakan kebaikan. Sesungguhnya bagi orang yang berbuat baik, maka di dunia ini maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan baginya juga kebaikan di akhirat nantinya. Dan sungguh benar-benar sebaik-baik tempat adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, atau dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Di mana pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-24, Allah SWT menceritakan ketika ditanyakan kepada orang-orang kafir atau orang musyrik, Maza anzala rabbukum? Sama pertanyaan. Wa idza qila lahum maza anzala rabbukum? Qalu asatirul awwalin. Ketika dikatakan kepada mereka, apa yang Allah turunkan? Maka mereka mengatakan asatirul awwalin. Orang-orang kafir, orang musyrik itu, mereka mengatakan asatirul awwalin, yaitu cerita dongeng. Di mana mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah cerita dongeng belaka. Maka dalam ayat yang ke-30 Allah SWT ingin menyebutkan keadaan orang yang bertakwa. Kalau tadi jawaban orang yang musyrik ketika ditanya apa yang Allah turunkan kepada kalian, mereka mengatakan itu Al-Qur'an. Itu hanya dongeng saja. Tetapi orang yang bertakwa tidak. Ketika dikatakan kepada mereka apa yang Allah turunkan kepada kalian, maka mereka mengatakan qalu khaira. Yang Allah turunkan adalah kebaikan. Itu Al-Qur'an adalah kebaikan, karena di dalamnya sumber kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka kemudian Allah SWT menyebutkan bagaimana balasan bagi orang yang berbuat baik. Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia, bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah SWT, mendapatkan hidayah dan taufik, itu adalah kebaikan.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dengan dia mempelajari Al-Qur'an, mempelajari apa yang Allah turunkan tersebut, yaitu Al-Qur'an. Maka seorang yang dia mempelajari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka bagi dia di dunia kebaikan. Tentunya bagi orang yang dia mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya tentunya. Apa yang Allah turunkan Al-Qur'an. Maka bagi orang yang berbuat baik, maksudnya berbuat baik adalah yang mempelajari Al-Qur'an tersebut dan mengamalkannya. Karena tentunya tujuan Allah SWT menurunkan Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tapi dipelajari dan diamalkan. Maka bagi orang ini, bagi dia kebaikan di dunia. Maka orang-orang yang dia mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, maka bagi dia kehidupan yang baik, tenang hidupnya di dunia. Kemudian Allah katakan waladarul akhirati khair, dan bahkan bagi dia kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Bagi orang-orang yang dia beramal kebaikan, mengamalkan Al-Quran, maka sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Di dunia dia sudah mendapatkan kebaikan, ketenangan, mendapatkan hidayah Allah SWT. Tapi di akhirat kata Allah SWT, maka balasannya lebih baik lagi. Wala ni'ma darul muttaqin, kata Allah SWT, sungguh benar-benar tempat yang baik itu adalah tempatnya orang yang bertakwa. Kata Allah SWT, sungguh tempat yang paling baik, rumah yang paling baik adalah rumahnya orang yang bertakwa. Apa rumahnya orang yang bertakwa? Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Apa tempatnya orang yang bertakwa di kehidupan akhirat? Kata Allah SWT, jannat, itu surga. Jannatu adn, surga Allah SWT yang disebut adn. Para ulama mengatakan al-adn, adn artinya adalah al-istiqrar, ya, tempat yang seseorang tidak mungkin keluar darinya, tempat yang dia tetap di dalamnya. Jannatu adn, yang mana orang yang bertakwa berada di surga yang di dalamnya mereka tetap kekal, tidak akan keluar darinya. Tentunya seorang ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan tentunya dia ingin nikmat itu tidak hilang darinya. Maka Allah SWT mengatakan di sini bagi orang yang bertakwa, dia mendapatkan surga, dan surga itu adn, dia tetap di dalamnya, kekal, tidak mungkin dia keluar darinya. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya seorang di dunia ini kalau di dunia, ketika dia mendapatkan banyak nikmat, biasanya dia yang paling banyak risaunya. Orang kalau dia banyak nikmat, banyak hartanya, dia orang yang paling banyak risaunya. Kenapa? Karena dia memikirkan, ini saya dapat nikmat sekarang, besok masih ada apa enggak ya? Setelahnya masih ada enggak ya? Makanya dia menumpuk-numpuk harta, apa tujuannya? Supaya dia bisa berikan buat anak keturunannya mungkin menurut dia. Dan dia paling risau, kenapa? Karena dia tidak ingin kehilangan nikmat itu. Maka berusaha dia sekuat tenaga untuk menjaga nikmat itu, menjaga harta itu. Dengan dia menumpuk hartanya, dia bakhil misalnya, enggak memberi dan sebagainya. Beda dengan orang miskin, orang yang dia enggak banyak pikirannya. Jadi kalau orang yang banyak pikiran, apa orang kaya itu banyak pikirannya. Jadi jangan Anda merasa bahwasanya orang kaya itu tenang hidupnya, enggak. Orang kaya itu adalah orang yang paling banyak pikirannya. Karena dia mikirkan bagaimana nikmat ini, harta ini supaya
enggak hilang. Takut dirampok, takut dijarah misalnya, takut di macam-macam. Itu dia pikir itu. Itu orang di dunia. Beda kalau orang miskin, enggak ada dia mikir. Dapat hari ini selesai, besok dapat lagi. Enggak ada yang dia pikir, enggak banyak pikirannya. Dia orang kaya, banyak pikiran. Itu di dunia. Di akhirat kata Allah SWT, orang yang bertakwa kepada Allah SWT diberikan nikmat yang dia tidak akan memikirkan nikmat itu akan hilang darinya. Sebab apa? Seorang yang sudah masuk ke dalam surga Allah tidak mungkin keluar. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga, mustahil dia keluar dari surga. Maka Allah SWT mengatakan jannatu adn. Tempat sebaik-baik tempat di akhirat adalah surga Allah SWT yang setiap orang yang sudah masuk ke dalam surga, mustahil dia keluar dari surga. Allah SWT katakan yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya dan tidak akan keluar. Tidak mungkin orang yang sudah masuk surga keluar dari surga, enggak mungkin. Tapi kalau orang masuk ke neraka mungkin dia keluar. Tapi orang yang masuk surga tidak mungkin keluar darinya. Allah katakan yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya, tajri min tahtihal anhar. Di mana surga itu kata Allah SWT menceritakan di sini. Menceritakan sifat surga yang tentunya kita enggak bisa membayangkan. Karena surga itu tidak bisa dibayangkan. Tapi Allah SWT menyebutkan supaya kita mengetahui. Kata Allah SWT, tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di bawah surga tersebut mengalir sungai-sungai. Di bawah istana-istana surga, di bawah kebun-kebun surga mengalir sungai-sungai. Yang kalau kita mungkin di dunia ini sungai itu ada tempat tertentu dia. Ada tempat tertentu, di situ ada sungai mengalir air di situ. Di surga tidak. Di bawah istana, di bawah rumah-rumah orang penduduk surga itu mengalir sungai. Bagaimana? Itu nggak bisa kita bayangkan tentunya, karena kita nggak pernah melihatnya. Karena tentunya seorang itu hanya bisa membayangkan sesuatu yang sudah pernah dilihatnya. Kalau tidak pernah dilihat, nggak bisa dia bayangkan. Maka ini adalah hal yang gaib. Tapi Allah SWT memberitahu kita bahwasanya surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah SWT katakan lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka penduduk surga tersebut, di dalam surga tersebut apa yang mereka inginkan. Bagi mereka apa saja yang mereka inginkan di surga. Tidak ada yang dilarang di surga. Kalau di dunia ya banyak larangannya, atau ada larangan, kita tidak boleh ini dan itu. Tapi di surga tidak ada yang dilarang. Lahum ma yasha'un, maka bagi mereka apa yang mereka inginkan. Allah SWT katakan kadzalika yajzillahul muttaqin. Begitulah Allah SWT membalasi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Siapa yang bertakwa tadi? Itu orang yang dia mengamalkan Al-Quran. Yang ketika dikatakan apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, yaitu kebaikan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Al-Quran adalah kebaikan. Dia pelajari dan dia amalkan. Ini ciri salah satu orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka balasannya surga. Allah katakan kadzalika yajzillahul muttaqin. Begitulah Allah SWT memberikan balasan orang-orang yang bertakwa. Yang mana Allah SWT menjelaskan bagaimana keadaan mereka. Ketika sakaratul maut, Allah SWT katakan alladzina tatawaffahumul malaikah. Siapa orang yang bertakwa? Atau bagaimana keadaan orang bertakwa? Itu orang-orang yang ketika mereka diwafatkan oleh malaikat, maka orang-orang bertakwa ketika mereka diwafatkan. Ini Allah SWT menceritakan bagaimana orang bertakwa ketika sakaratul maut. Ketika diwafatkan oleh malaikat, Allah katakan thayyibin.
maka mereka adalah orang-orang yang baik. Thayyibin yaitu orang-orang yang baik. Apa yang baik dari mereka? Bagaimana mereka mengikhlaskan seluruh ibadah mereka kepada Allah. Ya, thayyibin, bagus, baik amalan mereka, baik hati mereka, baik perkataan mereka. Maka malaikat ketika mewafatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang bertakwa di sini disebutkan thayyibin. Kata Imam Ibnu Katsir, annahum thayyibun ay mukhlisuna minasyirki wad danas wa min kulli su'in. Yaitu mereka yang mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari syirik dan segala macam dosa dan maksiat. Maka orang bertakwa adalah orang yang dia bersih hatinya, bersih amalannya dan bersih ucapannya. Apa yang mereka dapatkan? Yaquluna salamun alaikum. Para malaikat mengatakan kepada mereka ketika mereka diwafatkan, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Maka malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa ketika sakratul maut. Sehingga mereka tidak merasa takut, justru mereka senang. Karena malaikat ketika ingin mencabut nyawa mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Diberikan selamat, ucapan selamat oleh malaikat. Allah SWT mengatakan dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semuanya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka turun kepada mereka malaikat ketika mereka sakratul maut. Yang mana malaikat itu mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu Anda sedih, tidak perlu takut dengan kematian ini. Wa abshiru, maka bergembira dengan surga yang sudah dijanjikan buat kalian. Maka orang-orang bertakwa kepada Allah SWT ketika dia sakratul maut, maka dia tidak bersedih, dia tidak takut. Maka dia tersenyum melihat apa yang Allah janjikan kepada mereka. Maka ini orang bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bara ibn Azib yang panjang tentang bagaimana Allah SWT mengutus para malaikat ketika mencabut ruh orang yang beriman. Bagaimana Allah SWT mengutus para malaikat tersebut membawa kain kafan dari surga yang memiliki atau diberi parfum dari surga, dicabut ruhnya dengan lembut. Sedangkan sebaliknya orang kafir, datang malaikat dengan membawa dengan rupa yang menyeramkan, kemudian mereka ditarik ruhnya dengan kasar. Ini perbedaan orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik ketika dia sakratul maut. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Itu orang-orang yang mereka para malaikat ketika mencabut nyawa mereka adalah orang-orang yang baik. Kemudian malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan buat kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga. Di mana seorang mukmin ketika dia masuk ke dalam kuburnya di alam barzakh, maka diperlihatkan kepada dia surga dan dijadikan kuburannya, kata Nabi, maddal basar, seluas mata memandang, sejauh mata memandang, begitu luas kuburannya, sejauh mata memandang, dan diperlihatkan kepada dia
tempatnya nanti di surga. Makanya dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'a, ya Allah segerakan hari kiamat. Sedangkan orang kafir, kata Nabi SAW, sebaliknya. Dijadikan tempatnya atau kuburannya sempit, kemudian diperlihatkan kepada dia tempatnya di neraka. Bahkan dia mendapatkan sebagian dari panasnya neraka, naudzubillah. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, jangan jadikan hari kiamat, jangan sampai hari kiamat datang. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengatakan bahwasanya para malaikat mengatakan, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang kalian lakukan. Sudah pernah kita sebutkan bahwasanya ya, seorang mukmin, seseorang masuk surga bukanlah semata-mata karena amal. Maka ba di sini kata para ulama, ba as-sababiyah, hanya sebagai sebab. Bukanlah ba al-iwad. Al-iwad artinya pengganti. Maksudnya seorang masuk surga itu karena rahmat Allah SWT. Kalau tidak, enggak mungkin seseorang bisa masuk surga. Maka amalan kita hanya sedikit, tapi Allah SWT yang maha kuasa, yang maha pemurah, amalan yang sedikit itu dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang besar. Maka udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga disebabkan amalan kalian. Maka beramal kebaikan, amal soleh itu hanya sebab, tapi bukan sebagai pengganti. Oh, karena saya sudah beramal soleh, ini gantinya, ini imbalannya, bukan. Karena amal kita dibandingkan dengan nikmat Allah enggak cukup, enggak setara, enggak sebanding. Amal ibadah yang kita lakukan hanya sedikit dibandingkan untuk bersyukur pada satu nikmat Allah saja, enggak cukup. Enggak bisa kita bayar nikmat Allah. Bagaimana kita ingin menjadikan amalan itu sebagai penebus surga? Enggak mungkin. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah ahadukum bi amalihi. Salah seorang di antara kalian tidak masuk surga yaitu dengan semata-mata amalannya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana kata Nabi. Termasuk engkau wahai Rasul? Iya, termasuk saya. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Kecuali Allah SWT memberikan rahmatnya kepadaku. Maka masuk surga dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Tapi tentunya bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah dengan beramal? Maka bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi bagaimana cara bisa mendapatkan rahmat Allah? Dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh kita bisa dapat rahmat Allah. Dengan itulah kita bisa masuk surga. Maka amal soleh itu hanya sebagai sebab, dan itu hanya kecil, sedikit, untuk mendapatkan apa? Rahmat Allah SWT. Yang mana Allah SWT membalasi amalan yang sedikit dengan balasan yang sangat besar, yaitu surganya. Ini kalau surga dibandingkan dengan amalan kita nggak sebanding, nggak mungkin. Dengan nikmat di dunia saja nggak bisa kita balas. Allah berikan misalnya nikmat sehat kita, itu nggak bisa membayar nikmat Allah dengan amal kita. Lalu bagaimana dengan surga? Nikmat yang tak terhingga di situ. Maka masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Maka meminta kepada Allah, maka hendaknya kita meminta kepada Allah rahmatnya. Tentunya dengan amal sebagai sebab, wasilah. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah SWT mengatakan, yang bertanya kepada orang-orang kafir, apakah mereka ini
tidak juga beriman. Apakah orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ini tidak juga beriman? Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka menunggu datangnya kepada mereka malaikat maut yang akan menjemput mereka, ajal? Jadi Allah SWT bertanya, hal yang turun, apa yang mereka tunggu? Kenapa mereka tidak beriman? Apakah mereka menunggu malaikat maut yang akan datang kepada mereka, mencabut nyawa mereka, baru mereka beriman? Seperti Fir'aun, yang dia mau beriman ketika sudah mau ditenggelamkan di Laut Merah. Ketika sudah melihat kematian di hadapan matanya, atau di hadapannya, baru dia beriman. Terlambat. Allah SWT mengatakan, ini orang-orang kafir Quraisy, mereka semua sudah mengetahui kisah-kisah umat terdahulu. Maka kenapa mereka tidak beriman juga? Apa yang mereka tunggu, kata Allah SWT? Apakah mereka menunggu datangnya malaikat kepada mereka? Au ya'tiya amru rabbik, atau datang kepada mereka azab Allah sebagaimana yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum mereka? Apakah yang mereka tunggu, kata Allah? Apakah mereka menunggu azab baru mereka beriman? Dan ini tidak ada faedah. Ketika mereka sudah melihat azab, Allah sudah menurunkan azab, baru mereka beriman, maka tidak ada faedahnya. Tentunya ayat ini walaupun ditujukan kepada orang kafir Quraisy secara khusus, tapi juga secara umum kepada kita, kepada orang-orang setelah mereka. Kenapa mereka manusia tidak beriman? Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka mau beriman nanti kalau sudah dekat ajalnya? Apakah mereka tidak beriman dengan Al-Quran? Tidak mengamalkan Al-Quran? Kenapa mereka belum bertaubat? Apakah menunggu ajal baru bertaubat? Kenapa mereka masih melakukan yang dilarang? Kenapa juga tidak beriman? Apa menunggu azab Allah SWT? Kalau sudah datang bencana, azab baru beriman? Tidak ada faedah. Kata Allah SWT, kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Begitulah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Begitulah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka, maksudnya sebelum orang-orang kafir Quraisy. Begitulah mereka. Yaitu apa? Ketika datang azab, baru mereka beriman. Ketika datang malaikat maut, baru mereka bertaubat. Di mana tentunya itu sudah terlambat. Makanya Allah SWT kata, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ. Dan Allah SWT tidak menzalimi mereka sedikit pun. Allah SWT tidak pernah menzalimi manusia. Sudah datang kepada manusia Al-Quran. Sudah datang Rasul yang menjelaskan Al-Quran. Sudah tegak hujah. Sudah sampai risalah kenabian kepada seluruh manusia. Maka Allah SWT ketika mengazab mereka, Allah sudah turunkan Nabi dan Rasul. Sudah turunkan kitabnya, sudah mengutus para Nabi dan Rasul kepada setiap kaum. Maka Allah tidak lagi menzalimi mereka. Ketika mereka tidak beriman, maka Allah tidak zalim. Tetapi apa? Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka dengan mereka tidak beriman kepada para Nabi dan Rasul yang diutus. Fa'asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka Allah timpakan kepada mereka keburukan yang mereka lakukan. Allah timpakan kepada mereka keburukan dari apa yang mereka lakukan, atau disebabkan yang mereka lakukan. Allah timpakan kepada mereka azab, bencana disebabkan apa yang mereka lakukan. Wa haqa bihim, dan Allah SWT wa haqa bihim artinya dan mereka diliputi, dikelilingi oleh azab atau dengan sesuatu
bima kanu bihi yastahzi'un, yang dulu mereka di dunia berolok-olok. Allah SWT menimpakan kepada mereka di akhirat nanti, mereka dikelilingi dengan sesuatu yang mereka berolok-olok di dunia. Apa yang mereka berolok-olok di dunia? Mereka sering mengatakan, ya datangkanlah azab, kata mereka. Kalau engkau memang benar wahai Muhammad, coba datangkan azab. Mereka berolok-olok. Maka di akhirat apa? Mereka akan dikelilingi dengan azab, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang mereka berolok-olok di dunia, berolok-olok dengan Nabi, berolok-olok dengan Al-Quran, maka kemudian Allah SWT mengazab mereka di akhirat nanti. Kemudian Allah SWT menceritakan bagaimana orang-orang musyrik ketika mereka melakukan kesyirikan, justru mereka juga punya dalil. Apa dalil mereka? Allah SWT katakan, wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma abadana min dunihi min syai'. Ma abadana min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'alal rusuli illal balaghul mubin. Ini dalilnya orang-orang musyrik. Apa dalilnya orang musyrik ketika mereka melakukan kesyirikan? Mereka mengatakan apa? Dan orang-orang musyrik mengatakan, kalau seandainya Allah menginginkan, maka kami tidak akan menyembah kepada selainnya. Kami dan juga bapak-bapak kami. Orang-orang musyrik mengatakan apa? Kalau Allah ingin, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Baik kami ataupun bapak moyang kami tidak akan melakukan kesyirikan. Artinya apa? Mereka mengatakan kami ini jatuh pada kesyirikan karena kehendak Allah. Na'udzubillah. Maka mereka namanya berdalil dengan takdir. Dan ini adalah seburuk-buruk dalil. Ketika seorang berdalil, ketika dia jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, dia berdalil dengan takdir. Kenapa kamu melakukan kesyirikan ini? Karena Allah yang menghendaki. Na'udzubillah. Kenapa kamu melakukan maksiat? Karena Allah mentakdirkan. Kita katakan kepada dia, coba. Kepada orang yang suka berdalil dengan takdir ketika dia jatuh pada perbuatan maksiat, coba. Tidur di tengah jalan sana. Kalau ada mobil melindas, bilang itu takdir dari Allah. Berani enggak Anda? Tidur di sana. Kalau ada mobil yang melindas, tinggal dibilang apa? Takdir Allah. Atau kita pukul dia. Ini takdir dari Allah. Apakah dia menerima? Pasti enggak. Bagaimana dia berdalil bahwasanya dia melakukan kesyirikan karena takdir? Padahal Allah SWT sudah menurunkan Al-Quran. Sudah mengutus para nabi dan rasul. Sudah menjelaskan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Sebagaimana orang tadi dikatakan, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Masih juga dia menempuh jalan yang buruk, kemudian dia menyalahkan kita. Kalau mau tidur di pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Kalau di tengah jalan apa? Ditabrak nanti. Dia berdiri di tengah jalan, ditabrak orang, kemudian dia menyalahkan kita. Inilah sudah takdir itu. Begitu cara berpikir orang-orang yang dia berdalil dengan takdir ketika dia jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Ini adalah dalil yang batil. Kita dalam hal dunia kita tidak mungkin berpikir seperti itu. Ada jurang di depan, terus kita bilang, ya udah jalan aja lurus, masuk jurang ya sudah takdir itu. Mungkin kita katakan orang itu apa? Gila. Mungkin kita kata orang itu apa? Enggak waras. Ini jalan di depannya itu apa? Jurang, dia masuk di situ. Itu enggak jelas. Ini apa? Kemudian dia mengatakan inilah takdir saya. Dia masuk ke dalam situ. Ini sudah jelas ini jalan. Ini disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ini kesyirikan. Ini dilarang. Masih dia melakukan kesyirikan. Kemudian dia menyalahkan Allah SWT. Maka ini dalil yang tidak benar. Ketika seorang berdalil apa? Ketika dia jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, dia berdalil dengan takdir. Memang Allah yang mentakdirkan saya. Na'udzubillah. Dan inilah seburuk-buruk
Dzan kepada Allah SWT. Seburuk-buruk dalil. Bagaimana dia berdalil dengan takdir? Padahal Allah SWT memberikan kepada dia kemampuan, kemauan. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ya, pilih jalan yang baik. Kenapa Anda memilih jalan yang buruk? Siapa yang memaksa Anda? Adakah orang yang memaksa Anda untuk menyembah selain Allah? Enggak ada. Adakah orang yang memaksa Anda untuk melakukan maksiat ini? Enggak. Anda sendiri yang dengan keinginan sendiri, dengan pilihan sendiri melakukan maksiat ini. Kemudian Anda berdalil dengan takdir. Kemudian Anda mengatakan ini takdir Allah. Maka ini ya, dalil orang-orang musyrik. Yang mereka semuanya dusta. Mereka tahu itu. Tapi mereka katakan ini apa? Untuk menolak kebenaran. Jadi mereka mengatakan ini. Kami kenapa menyembah kepada patung ini? Ya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika Rasul SAW datang dan membawa Al-Quran, membawa Islam, mereka tidak mau meninggalkan itu. Ya kami menyembah apa yang sudah disembah oleh bapak moyang kami. Inilah takdir kami sudah. Sudah ditakdirkan. Dan Allah SWT menurut mereka menyetujui itu. Na'udzubillah. Kata Allah SWT, kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Quraisy. Di mana orang-orang sebelum mereka juga berdalil dengan takdir umat-umat terdahulu. Mereka berdalil dengan takdir, padahal apa sudah diutus oleh Allah SWT para nabi dan rasul. Sudah diturunkan kitab. Sudah dijelaskan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini kebaikan, ini keburukan. Tapi mereka tetap berada di jalan keburukan. Kemudian mereka mengatakan apa? Ini takdir. Kata Allah SWT, fahal 'alar rusuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Al-balagh artinya menyampaikan, al-mubin dengan jelas. Maka kewajiban para nabi dan rasul hanya menyampaikan. Termasuk kita tentunya tugas kita hanya menyampaikan. Al-mubin kata para ulama dengan jelas, dengan baik. Maka hendaknya kita menyampaikan itu kebaikan, ini jalan kebenaran. Sampaikan kepada manusia dengan cara yang baik, dengan cara yang jelas. Ini jelas. Dan memang ajarannya para nabi dan rasul itu jelas. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Jelas, tidak ada di dalamnya syubhat, tidak ada yang samar-samar. Ini jelas, ini halal, ini haram, sudah jelas. Ada sebagian orang yang sukanya apa? Yang abu-abu. Ini sudah jelas, hitam, putih, sudah jelas. Ada sebagian orang yang sukanya abu-abu. Padahal apa jalannya para nabi dan rasul? Islam itu sudah jelas. Mana yang halal, mana yang boleh sudah jelas. Mana yang haram sudah jelas. Tapi masih ada tentunya orang-orang yang suka mensiasati, mengakalin dan sebagainya. Yang sudah jelas-jelas haram dia bikin supaya enggak haram. Menjadi samar, naudzubillah. Padahal sudah jelas. Maka tugas para nabi dan rasul menyampaikan saja, menyampaikannya dengan al-mubin, dengan jelas, dengan terang. Maka ajaran Islam, ajarannya ya jelas, ya, tidak bertele-tele Islam. Ini boleh, ini tidak, selesai. Dan itulah kewajiban para nabi dan rasul, menyampaikan dengan cara yang baik. Kemudian Allah SWT mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami, kata Allah SWT, telah mengutus kepada setiap kaum, setiap umat rasulan, seorang rasul, di mana setiap rasul tersebut mengatakan apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhi taghut, jauhi syaitan. Maka ini dakwah seluruh para nabi dan rasul. Apa dakwah para nabi dan rasul? Mengajak manusia menyembah Allah, enggak ada yang lain. Bukan mengajak manusia kepada menyembah kepada dirinya atau memuliakan dirinya atau kepada kelompoknya, tidak. Ani abudullah, sembahlah Allah. Murnikan peribadatan hanya untuk Allah saja. Jangan berikan peribadatan kepada selain Allah. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya ani abudullah, sembahlah Allah. Kemudian apa? Wajtanibut taghut, jauhi taghut. Dan ini suatu hal yang
yang berkaitan, yang tidak mungkin yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Tidak mungkin seorang dikatakan bertauhid kecuali dia menjauhkan diri dari tauhid atau peribadatan kepada syaitan. Di mana kata Imam Ibnu Qayyim, at-tauhid kullu ma tajawaza bi abdun haddahu min ma'budin aw muta'in aw matbu'in. Segala sesuatu yang seseorang melewati batasnya sebagai seorang hamba. Ya, tauhid dari kata tauhid artinya lewat batas. Melewati batas. Kita sebagai seorang manusia, hamba, makhluk, ada batasnya. Maka segala sesuatu yang melampaui batas, baik dalam hal seseorang itu ditaati ataupun dia diikuti, min muta'in, dia ditaati, au matbu'in, atau dia diikuti, maka itu disebut tauhid. Atau min ma'budin, atau dia disembah. Maka manusia, segala sesuatu yang dia melewati batas dalam perihal dia ditaati, diibadahi, diikuti, maka bisa jadi tauhid. Kalau dia ridho terhadap itu, misalnya segala sesuatu, maka ketaatan kepada makhluk itu ada batasnya. Apa batasannya? Batasannya selama perintah dari makhluk itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau seandainya bertentangan dengan syariat, kita masih taat juga, berarti yang ditaati itu menjadi tauhid. Apapun dia, baik itu namanya manusia, namanya jin, namanya undang-undang, peraturan, yang kalau dia melewati batasnya, dia melanggar syariat, kemudian dia tetap diikuti, dia tetap ditaati, maka disebut tauhid. Di mana ketaatan hanya milik Allah. Ketaatan yang sifatnya mutlak hanya untuk Allah dan Rasul. Kita wajib taat dan patuh kepada Allah secara mutlak dan juga kepada Rasul. Mutlak artinya apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Tidak boleh ditanya, oh ini benar apa enggak boleh ditanya. Tapi kalau ketaatan kepada manusia harus ditanya. Yang kamu perintahkan ini sesuai syariat apa enggak? Kalau sesuai syariat, ikuti. Kalau tidak, enggak boleh kita ikuti. Kalau kita ikuti berarti apa? Berarti kita sudah melewati batas dia sebab untuk ditaati. Berarti dia termasuk tauhid. Apapun itu bentuknya. Maka ini disebutkan apa? Wajtanibu tauhid. Jauhi tauhid. Segala sesuatu yang diibadahi, ditaati, diikuti atau diikuti. Enggak boleh kita mengikuti seseorang dari alif sampai ya, kecuali hanya Rasulullah SAW. Karena hanya Rasulullah yang maksum. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasul. Oh, pokoknya saya mengikuti si fulan ini dari alif sampai ya, enggak boleh. Kenapa? Ya manusia pasti ada salahnya. Yang tidak mungkin salah hanya Nabi SAW. Maka kalau kita mengikuti dia secara membabi buta 100%, berarti dia di tauhid. Maka peribadatan hanya untuk Allah. Ketaatan hanya untuk Allah saja. Ani'budullah wajtanibut tauhid. Sembahlah Allah, jauhi tauhid. Itu dakwahnya para nabi dan rasul. Sejak zaman Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Kata Allah SWT, di antara mereka ada yang orang-orang yang Allah beri hidayah untuk mengikuti para nabi dan rasul, untuk menyembah Allah SWT, menjauhi tauhid. Dan sebagian mereka ada orang-orang yang memang benar-benar mereka mendapatkan kesesatan. Kenapa dia tersesat? Karena dia sendiri memilih kesesatan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih kesesatan, Allah sesatkan lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka sudah ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu. Penyakit apa? Kesesatan. Maka Allah SWT katakan, sebagian manusia Allah berikan hidayah untuk mengikuti dakwah, mengikuti Islam, mengikuti para nabi dan rasul.
untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Sebagian mereka, kata Allah, memang sudah tersesat. Allah SWT katakan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi. Berjalan di muka bumi ngapain? Fanzuru, lihat bagaimana Allah SWT memberikan azabnya kepada orang-orang yang mendustakannya. Jadi kita disuruh melihat di muka bumi ini, membaca bagaimana Allah SWT menghancurkan umat-umat terdahulu yang mereka mendustakan para nabi dan rasul mereka. Hendaknya itu menjadi pelajaran agar tidak kita contoh. Allah SWT kata, intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Ayat ini tertuju khusus kepada Rasul dan juga yang selain beliau. Allah SWT kata, jika engkau wahai Muhammad benar-benar bersemangat ingin memberikan hidayah kepada mereka, fa innallaha la yahdi man yudil. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang memang sudah sesat. Hidayah di tangan Allah SWT. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Walaupun bagaimanapun hidayah di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Ini Allah SWT mengatakan kepada Nabi, walaupun engkau wahai Rasul ingin dengan sekuat tenaga semangat ingin memberikan hidayah kepada mereka, tapi semua di tangan Allah. Bagaimana Rasulullah SAW ingin memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Thalib, tapi nggak bisa. Karena semua di tangan Allah SWT. Maka tugas Nabi dan Rasul hanya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah SWT. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang mereka tersesat dari jalan Allah SWT, tidak mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.